Halo teman-teman, perkenalkan aku Tiara, aku mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Aku dari kelas 23 MNJC dengan NPM 234111049. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas materi terkait fokus Group Discussion atau FGD yang biasa kalian dengar di berita-berita. FGD pemerintah membahas materi terkait COVID-19 dan lain-lain. FGD. Nah, sebenarnya apa sih FGD itu? Nah, yuk kita masuk ke penjelasannya. Jadi, FGD ini adalah suatu metode pengumpulan data dari para peneliti atau anggota kelompok untuk membahas suatu topik tertentu. Biasanya pengumpulan data ini bersifat data kualitatif, teman-teman. Nah, FGD ini banyak dilakuin oleh semua kalangan, pebisnis, pemerintah, mahasiswa, tenaga pendidik, dan lain-lain. Nggak cuman peneliti aja. Tapi apa sih poin yang bisa kita ambil dari FGD ini? Nah, FGD ini karena dilakukan secara singkat ya. Jadi di FGD ini kita bisa ngambil opini, ide, saran, pendapat, perspektif, problem solving, hingga harapan terkait suatu topik yang akan dibahas di dalam FGD tersebut. Tapi kapan sebenarnya FGD ini bisa kita butuhin dan kita lakuin? Biasanya yang pertama itu ketika orang-orang ingin menambahkan atau memperbarui program atau layanan terbaru seperti pemerintah yang memperbarui program-program mereka pada daerah-daerah tertentu. Yang kedua, ketika kalian membutuhkan research mendalam terkait topik-topik tertentu yang membutuhkan opini atau pendapat orang lain. Dan yang ketiga, ketika kalian tidak mudah mendapat sebuah kesimpulan tentang suatu topik yang hanya mengandalkan pengalaman survei. Jadi di saat-saat inilah kalian bisa menggunakan metode FGD. Nah, udah tahu dong apa itu kilas singkat terkait materi FGD? Nah, sekarang kita masuk ke cara melakukan metode FGD. Yang pertama, penuhi anggota FGD dari 7 hingga 10 orang. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang sudah ideal untuk menentukan seberapa banyak peserta dalam proses FGD. Jadi kalau terlalu banyak kan bikin nggak kondusif ya, dan jadi bikin banyak opini. Nah, 7 hingga 10 orang ini sudah dapat mewakili opini lainnya. Yang kedua, peserta FGD tidak dipilih secara sembarangan. Jadi, walaupun pesertanya ini mewakili opini lainnya, tidak bisa ditentukan oleh sembarangan orang, asal pilih-pilih orang gitu. Nah, jadi ditentukan narasumber yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Harus ada keterkaitan dalam pemahaman pembahasan di dalam FGD. Jadi nggak boleh salah pilih ya. Yang ketiga, dibutuhkannya moderator dalam sesi FGD sebagai penengah. Selain menjadi penengah, moderator juga sebagai pembawa acara yang sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada para peserta di dalam proses FGD tersebut. Jadi pertanyaan tersebut harus jelas dan relevan. Jadi pertanyaannya harus jelas dan relevan dalam topik pembahasan FGD di pertemuan saat itu. Nah, sebelum dimulai FGD, moderator ini perlu meminta kesepakatan para peserta dalam mematuhi peraturan selama berlangsungnya FGD dan meminta izin kepada para peserta untuk memulai proses perekaman FGD untuk dapat menghasilkan hasil yang sebenar-benarnya dan akurat untuk penyimpanan data keberlanjutan. Nah, tadi aku sebutkan moderator itu sebagai penengah. Nah, penengah yang dimaksud adalah moderator harus menjadi penengah yang bersikap tenang. Dan moderator juga harus bersifat persuasif yang dapat mengajak para peserta untuk mematuhi peraturan terselenggaranya FGD. Moderator pun tidak boleh memihak salah satu sudut pandangan tertentu karena hal tersebut bisa memicu pertengkaran pendapat di antara para peserta FGD.
Jadi moderator ini harus netral ya sikapnya. Ya namanya juga pemberian pendapat ya, jadi pasti setiap orang memiliki opini yang berbeda-beda. Jadi seringkali terkadang ada oknum yang merasa benar dan mendominasi. Nah, di sini nih tugas moderator itu terlaksana sebagai penengah dan bersikap netral. Terakhir, setelah selesainya FGD, harus ada notulen yang mencatat hasil dari kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari proses FGD tersebut. Yang bisa kita sebut transkrip hasil FGD ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengecek kembali hasil dari data-data tersebut untuk dapat menemukan pola dan kesimpulan yang dibutuhkan dalam proses FGD saat itu. Setelah itu, bagikan hasilnya kepada grup para peserta FGD untuk dapat pahami kembali terkait pendapat-pendapat tadi dan dirundingkan kembali apakah hasil FGD tersebut akan digunakan atau tidak, tergantung keputusan di akhir ya teman-teman. Nah, sejauh ini udah ngerti dong apa itu FGD. Akhir biasanya bakalan ada di benak kalian pas tahu FGD, yaitu kenapa sih FGD ini penting. Nah, FGD ini penting karena biasanya ini diperlukan untuk mengisi kuesioner, mengembangkan hipotesis penelitian, serta untuk pengumpulan data kualitatif tadi, seperti pemantauan, penyeleksi, perencanaan, dan pelaksanaan dalam proses evaluasi. Jadi dibutuhkan banyak opini dan pendapat dari orang-orang lain. Nah, segitu dulu aja materi terkait FGD. Terima kasih telah menonton materi singkat terkait FGD di video aku. Terima kasih yang telah menonton.